Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abizar Iza Salifan dengan NIM belakang 383. Lalu ada Henggar Arifian dengan NIM 401, Andra Dita Nova Prasetyo dengan NIM 409, lalu Bintang Muhammad Akbar dengan NIM 385, lalu saya sendiri Dev Excel dengan NIM 387. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama ada dasar hukum, yang kedua karakteristik PPNBM, lalu yang ketiga tarif dan perhitungan PPNBM, yang keempat ada DPP, yang kelima saat terutang PPNBM, yang terakhir ada mekanisme pengenaan PPNBM. Untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang dasar hukum PPNBM. Di sini dasar hukumnya ada 4. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah itu dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Lalu dasar hukum yang kedua ada PMK Nomor 18 PMK 03 pada tahun 2021 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu yang ketiga ada PP nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang terakhir ada PMK nomor 96 PMK 03 2021 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Baik, selanjutnya ada karakteristik PPNBM. Yang pertama yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Salah satu pertimbangan pengenaan PPNBM sebagai pungutan tambahan di samping PPN adalah karakteristik PPN sebagai pajak objektif, sehingga untuk barang yang masuk dalam kategori barang mewah selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPNBM. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat impor atau saat penyerahan di dalam negeri atau dalam daerah pabean barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Lalu yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha kena pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPNBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut. Berikut adalah tarif dan perhitungan PPNBM. Jadi untuk PPNBM ini ada yang tarif 10-20%. Kemudian ada tarif 0% yaitu untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Jadi untuk ekspor 0%. Kemudian untuk perhitungan PPNBM ini dari tarif PPNBM kita kalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak, di mana tarif PPNBM ini ditentukan berdasarkan golongan barang mewah yang sesuai list dalam aturan PMK terakhir. Lalu ada dasar pengenaan pajak, yaitu yang pertama harga jual atas BKP tidak termasuk PPN dan potongan harga. Lalu ada penggantian atas JKP tidak termasuk PPN dan potongan harga. Nilai ekspor yaitu dokumen pemberitahuan ekspor barang atau disebut dengan PEB. Nilai impor CIF ditambah biaya dan pungutan kepabean. Lalu ada nilai lain. Lalu saat terutangnya PPNBM ini yaitu yang pertama ada penyerahan dalam daerah pabean, lalu ada nilai ekspor, nilai impor, dan pemanfaatan dari luar pabean. Dan saat pembayaran apabila pembayaran melalui ketentuan di atas. Lalu berikutnya adalah saat terutangnya PPNBM.
Nah, PPNBM ini bisa terutang pada saat penyerahan barang dalam pabean, pada saat ekspor, pada saat impor, dan pada saat pemanfaatan dari luar daerah pabean. Kemudian saat pembayaran ini, apabila pembayaran mendahului ketentuan di atas, maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran. Baik, selanjutnya ada mekanisme PPNBM impor. Itu misal dari luar negeri, penjual luar negeri itu berarti pembelinya berarti dari dalam negeri yang membeli barang dari luar negeri. Itu semisal nilai impornya 100 juta, lalu dikenakan PPN sebesar 12% menjadi 12 juta dan PPNBM-nya 20% menjadi 20 juta, dan itu hanya dikenakan sekali ke PT importir. Lalu PT importir ini di dalam negeri, PT importir ke PT distributor ini semisal dengan harga 150 juta itu akan dikenakan PPN sebesar 12% menjadi 18 juta. Lalu distributor ke konsumen ini semisal harga jualnya 200 juta itu akan dikenakan PPN sebesar 12%, itu akan menjadi 24 juta, dan itu semua hanya dikenakan sekali pembayaran. Ya, sekian, terima kasih.